dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Suci. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dan Dendam. Pada zaman dahulu, di negeri Indragiri Hilir, hiduplah sepasang suami istri bernama Rusli dan Jum. Mereka hidup sederhana sebagai seorang petani. Pada suatu pagi saat mereka berjalan menuju ke kebun, Jum sang istri berkata kepada suaminya, "Abang, kita kan sudah lama menikah. Kenapa ya kita tidak juga dikaruniai anak?" Jum berkata demikian kepada suaminya. Rusli pun menjawab, "Sabar istriku, kita memang belum diamanahi. Maka kita harus terus berusaha dan berdoa kepada Tuhan." Akhirnya mereka pun sampai di kebun dan bekerja hingga sore hari. Keesokan harinya tidak seperti biasa, Jum pagi itu masih meringkuk di kasur. Dia berkata kepada suaminya, "Suamiku, sepertinya hari ini aku tidak bisa pergi ke kebun. Kepalaku sangat pusing, perutku sangat mual, mual sekali." Jum berkata demikian kepada Rusli, dan Rusli pun menjawab dengan lembut, "Iya istriku, tidak apa-apa. Engkau beristirahatlah yang cukup. Obat dan makanan sudah aku siapkan." Akhirnya Rusli pun meninggalkan Jum sendirian dan dia pergi ke kebun. Saat di perjalanan menuju kebun, dia bertemu dengan temannya yang bernama Soleh. Soleh bertanya kepada Rusli, "Hei Rusli, tumben betul engkau tidak berangkat ke kebun bersama istrimu. Biasanya Jum ikut kan denganmu?" Rusli pun menjawab, "Iya nih, biasanya dia ikut, tapi hari ini dia sedang sakit. Perutnya mual-mual, dia pusing," katanya gitu. Kemudian Soleh pun menjawab, "Baguslah itu. Bisa jadi istrimu itu dia tengah mengandung. Coba saja kau bawa ke tempat dukun beranak." Rusli yang mendengar kata mengandung atau hamil itu, dia langsung terkejut. "Oh iya ya, kenapa aku tidak kepikiran?" Akhirnya Rusli tidak jadi pergi ke kebun. Dia balik lagi ke rumahnya dan segera membawa Jum ke tempat dukun beranak. "Tok tok 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 tok. Assalamualaikum. Atu. Diketuknya rumah dukun beranak itu. Dari dalam rumah terdengar suara seorang kakek-kakek. "Iya, masuklah, masuk." Setelah diperbolehkannya masuk, diperiksalah perut Jum oleh dukun beranak tersebut. Dan dukun itu dia tiba-tiba berseru, "Selamat ya Jum, engkau tengah mengandung, engkau tengah hamil. Rusli, selamat ya, engkau akan segera menjadi ayah. Engkau berdua, Jum dan Rusli, jaga baik-baik kandunganmu ya." Begitu ucap dukun beranak tadi, Rusli dan Jum yang mendengar itu amat bahagia. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan Jum anak di dalam kandungannya. Hari berganti hari, minggu berganti bulan, kandungan Jum pun semakin membesar. Hingga pada suatu hari Jum benar-benar menginginkan udang dari sebuah telaga. Telaga itu terkenal sangat indah dan airnya jernih. Di dalamnya terdapat banyak ikan dan udang. Namun sayang, telaga itu terkenal sangat angker dan banyak penghuninya. Tapi demi istrinya dan demi anak yang ada di kandungannya, Rusli melawan rasa takutnya dan segera pergi ke telaga tersebut. Saat sedang asik mengambil udang dari telaga tersebut, tiba-tiba blubuk. "Hai manusia, berani-beraninya engkau mengambil udang di telagaku ini." Rusli yang melihat ada seekor buaya raksasa, yaitu raja buaya raksasa yang bernama Dan Dendam itu, dia akhirnya bersimpuh dan berkata, "Wahai Paduka, jangan kau makan aku. Ampuni aku mengambil udang ini untuk istriku yang sedang mengandung."
Mendengar kata-kata istri yang sedang mengandung dan Dendang sang raja buaya pun dia kepikiran dengan akal liciknya. Oh, apa? Istrimu sedang mengandung? Bagus itu. Kau boleh mengambil udang sebanyak apapun di telagaku ini, tapi satu syaratnya. Kelak, kalau anakmu perempuan dan dia kemudian berumur 20 tahun, dia harus menikah denganku. Begitu kata Dan Dendang ketika anaknya perempuan dan berumur 20 tahun harus menikah dengan Dan Dendang sang raja buaya. Rusli yang hanya kepikiran tentang istri dan anaknya dia pun setuju. Dan akhirnya melanjutkan mencari udang. Udang pun didapat dan ia bawa pulang untuk disantap oleh sang istri. Tibalah waktunya Jum melahirkan. Dia melahirkan anak yang begitu cantik bernama Intan. Anak ini sangat baik hati dan dicintai oleh seluruh penduduk di kampung tersebut. Tapi sayangnya 20 tahun kemudian ternyata Dan Dendang tidak lupa dengan perjanjian bersama Rusli itu. Dan Dendang pun datang dan Intan yang khawatir dia pun berkata bersimpuh kepada raja tersebut, raja buaya tersebut. Wahai Paduka, tolong engkau batalkanlah perjanjian engkau dengan orang tuaku. Dan Dendang yang licik itu dia tidak mau membatalkannya. Dia berkata, sudah 20 tahun aku menunggu dan engkau meminta aku membatalkannya. Tidak mau, kata Dan Dendang dengan liciknya. Hingga akhirnya Dan Dendang pun dia langsung mengambil Intan dan dibawanya, diseretnya lah ke telaga. Penduduk yang mendengar Intan berteriak, tolong, tolong. Penduduk-penduduk pun akhirnya datang. Begitupun Rusli dan Jum melihat Intan yang dibawa oleh Dan Dendang. Rusli hanya bisa menangis dan berteriak, Intan anakku, Intan. Dan penduduk pun juga sedih. Akhirnya seluruh penduduk mengumpulkan banyak sabut kelapa dan dilarungkannya ke laut. Sabut kelapa itu kemudian dibakar hingga akhirnya Dan Dendang memakan semua sabut kelapa itu kepanasan. Dan akhirnya Intan pun keluar dari mulut Dan Dendang. Dari mulut Dan Dendang tersebut Intan selamat. Sedangkan sang raja buaya si Dan Dendang itu dia mati karena kepanasan dan karena memakan sabut-sabut kelapa yang terbakar itu. Singkat cerita, Intan pun selamat dan dia hidup bahagia bersama Rusli dan Jum hingga akhir hayatnya. Demikian dongeng kakak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.